Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semuanya ya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis bersama saya, Kuning Masrahati. Untuk itu, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang tajwid. Masih ingat apa itu tajwid? Ya, betul. Tajwid adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun salah satu cabang ilmu dalam tajwid yaitu adalah mat. Mat itu terbagi menjadi dua. Satu, mat asli, dua, mat far'i. Mat asli adalah mat tabi'i, yakni dengan syarat apabila ada alif didahului harokat fathah, ada ya sukun didahului harokat kasroh, dan ada waw sukun didahului dengan harokat dhammah. Dan mat yang kedua yakni mat far'i. Far'i itu artinya cabang. Kenapa kok disebut cabang? Karena memiliki banyak cabang. Mat far'i itu ada 14 cabang mat yang dibahas, dan 3 diantaranya kita bahas pada pertemuan hari ini, yakni 1 mat iwad, 2 mat lain, dan 3 mat arid sukun. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah 1. Mengamalkan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. 3. Memahami ketentuan hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid sukun. 4. Mempraktikkan hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Sekarang kita masuk pada pembahasan pertama, yakni mat iwad. Pengertian mat iwad secara bahasa, mat itu artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Maksudnya adalah mengganti fathah tanwin menjadi fathah dibaca panjang. Adapun secara istilah, yakni mat yang terjadi apabila ada fathah tanwin pada akhir ayat atau tanda waqaf, dengan syarat setelah fathah tanwin harus ada huruf alif. Ingat, setelah fathah tanwin harus ada huruf alif. Contoh bacaan mat iwad, yakni pada Quran surah Al-Adiyat ayat 1-5. Perhatikan kalimat yang berwarna merah. Di sini ada kata dobahan, qadahan, syubahan, naq'an, dan jam'an. Mari kita praktekkan bersama-sama. Kalian mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dobha, fal muriyati qadha. Bagus. Fal mughirati subha. Betul. Fa atharna bihi naq'a. Bagus. Fa wasadna bihi jam'a. Bagus. Nah, sekarang kita ulas ya secara rinci. Kata dobahan itu kalau di akhir ayat atau diwakafkan maka membacanya harus dobaha, karena itu adalah mat iwad. Contoh pada surah Al-Adiyat ayat 1, wal 'adiyati dobaha, yakni harus dibaca dengan panjang 2 harokat. Tapi ada pengecualian nih anak-anak, yakni fathatain atau fathah tanwin yang berada pada huruf tak marbutoh itu tidak dibaca mat. Kenapa? Karena jika diwakafkan berubah bunyi menjadi huruf ha. Contoh, kata rohmatan ketika diwakafkan maka berubah menjadi rohmah. Mari ikutin saya. Rohmatan, rohmah, rohmatan, rohmah. Sekarang silakan dipraktekkan ya untuk latihan secara mandiri. Perhatikan yang saya beri tanda warna kuning, karena itu adalah bagian inti daripada mat iwad pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Adapun nomor 7 dan 8 itu adalah pengecualiannya karena fathah tanwinnya terletak pada tak marbutoh. Sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, yakni mat lain. Mat lain secara bahasa, mat artinya panjang dan lain artinya lunak. Adapun secara istilah adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Ingat ya, syaratnya mat lain ada fathah yang mendahului ya sukun atau waw sukun dan bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Contoh pada kata khauf, khair. Contoh bacaan mat lain terdapat pada Quran surah Quraisy ayat 1-4. Fokus pada kalimat yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah ini adalah bacaan mat lain, hukum mat lainnya itu ada di sana. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy
ilafihim rihlatash syita'i wasyayif falyabudu rabb hadzal bait alladzi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Cara membaca mat lain bagaimana? Yakni dengan dibaca sepanjang 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, dan 3 alif atau 6 harokat. Coba kita praktekkan pada surah Quraisy ayat 1 yang 2 harokat terlebih dahulu. Bersama-sama ya. Li ilafi Quraisy. Baik, yang kedua 4 harokat. Li ilafi Quraisy. Yang ketiga 6 harokat. Li ilafi Quraisy. Kalian bisa untuk mempermudahnya itu dengan pakai ketukan juga bisa. Sekarang kita masuk pada pembahasan ketiga, yakni mat arif sukun. Apa itu mat arif sukun? Mat secara bahasa artinya panjang, arif adalah baru atau tiba-tiba, dan sukun adalah mati. Jadi mat yang terjadi atau tiba-tiba mati. Sedangkan secara istilah, yakni bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Contohnya, mari kita baca bersama-sama. Qul a'udzu birabbin nas wa arsala 'alaihim thayran ababil. Qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan yang berwarna merah itu adalah hukum bacaan mat arid li sukun, yakni syarat pertama adanya mat tabi'i. Qul a'udzu birabbin nas, mat tabi'inya di mana? Ya, nah itu mat tabi'i. Kemudian wa arsala 'alaihim thayran ababil, mat tabi'inya di bi. Ya, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, mat tabi'inya pada kata ru. Bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya huruf yang di akhir ayat ini ada sin, lam, dan nun. Sin, lam, dan nun. Nah, karena dibaca waqaf, maka huruf hidupnya itu berubah menjadi mati atau dimatikan. Cara membaca mat arid li sukun sama dengan mat lain, yakni ada 3. Yang pertama yaitu 1 alif atau 2 harokat disebut dengan qasr. Yang kedua 2 alif atau 4 harokat disebut dengan tawasud. Yang ketiga 3 alif atau 6 harokat disebut dengan tul. Mari kita perhatikan pada Quran surah An-Nas ayat 1. Sepanjang 2 harokat terlebih dahulu. Qul a'udzu birabbin nas. Sekarang 4 harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Bagus. Sekarang 6 harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Sekarang silakan kalian praktekkan secara mandiri contoh bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid li sukun pada slide di sini. Ya, itu saja pembahasan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan ingat selalu menerapkan tajwid dalam membaca Al-Quran supaya pahala yang kita terima itu sempurna. Akhirul kalam, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.